Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fajriansyah, NIM 63231483, kelas 634B26, dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Ini saya membuat tugas PBL tentang perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Yang pertama, perputaran piutang, yaitu mencari penjualan bersih diambil dari penjualan tahun lalu, penjualan 2025, penjualan bersih, yaitu sebesar 27.898.417.669.1110. Kedua yaitu mencari piutang awal tahun, yaitu sebesar 14.000.000.000.000, dan piutang akhir tahunnya adalah sekian. Selanjutnya, mencari rata-rata piutang atau average receivable. Jadi rata-rata piutang yaitu piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2, yaitu didapat nilainya. Selanjutnya, perputaran piutang atau receivable turnover. Caranya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang, didapat itu sebesar 2, dan rata-rata pengumpulan piutang itu sebesar 360 dibagi 360 dibagi perputaran piutang atau receivable turnover, yaitu sebesar 155. Selanjutnya, anggaran pengumpulan piutang. Pertama, kita akan masukkan rencana penjualan dan harga jual. Selanjutnya adalah mencari nilai penjual, yaitu rencana penjualan dikali dengan harga jual, dapat sekian masing-masing per bulannya. Pertama, kita akan mencari Januari yang dimasukkan di kolom Februari. Cara mencarinya adalah 75% dikali dari nilai penjual, itu sebesar nilainya sekian. Dan ini adalah potongan penjualannya, potongan piutangnya yaitu sebesar 5%. Cara mencarinya adalah hasil dari 75% dikali ini menggunakan ini. Jadi potongan penjualannya yaitu 5% dikali
nilai ini itu sebesar 91.133.569.256. Selanjutnya yaitu mengurangi, itu hasil dari nilai sekian dikali 75% dikurang tadi potongan penjualannya, itu sebesar itu kode Lerion 731537815 867. Selanjutnya mencari ya 20% dikali nilai penjual bulan Januari, terus dapat sekian, dijumlahkan dengan yang atas, ini dijumlah dengan ini, utang utang atas bulan Januari yaitu sebesar sekian. Dan hasil ini akan dimasukkan di kolom Februari. Piutang atas bulan Januari di kolom Februari, masukkan ke sini. Selanjutnya mencari piutang atas penjualan bulan Januari, sisanya yaitu 5% dari nilai penjual. Hasilnya adalah sekian dan dimasukkan di bulan Maret. Selanjutnya mencari piutang penjualan bulan Februari. Seperti yang di awal tadi, 75% dikali nilai penjual bulan Februari dapat hasilnya sekian, dan 5% dikali hasil dari tadi itu hasilnya sekian, lalu 20% dikali dengan nilai penjual bulan Februari itu sebesar sekian, dan ditambahkan lagi nilai ini ditambah nilai ini, hasilnya masukkan ke kolom Februari, kolom bulan Maret, piutang penjualan atas bulan Februari. Selanjutnya di kolom bulan April kita akan mencari piutang atas penjualan bulan Februari, yaitu sisanya dari yang tadi, 5% dikali nilai penjual bulan Februari, hasilnya sekian, dan dimasukkan ke kolom bulan April. Kita mencari piutang atas penjualan bulan Maret, 75% kali nilai penjual bulan Maret besar sekian, dan 5%
dikali dengan nilai perkalian 75% tadi sama dengan sekian. Dan ini dikurangi hasil sekian, nah selanjutnya 20% dikali dengan nilai penjual bulan Maret atau hasilnya sekian. Hasil atas penjualan bulan Maret di kolom Februari pembayaran pertama, yaitu hasil dari ini ditambah dengan ini hasil sekian. Ini dimasukkan kolom bulan April pembayaran pertama bulan Maret. Selanjutnya di kolom bulan Mei, perhitungan di kolom bulan Mei mencari piutang atas penjualan bulan Maret di pembayaran kedua. Itu sebesar 5% dikali nilai penjual dari bulan Maret. Dan hasilnya sebesar sekian. Masukkan ke kolom Mei. Terus sebesar sekian. Lalu di kolom bulan Mei masih mencari piutang atas penjualan bulan April pada pembayaran pertama, yaitu 75% dikali nilai penjual bulan April, yaitu sebesar sekian, dan 5% dikali dengan hasil tadi itu sebesar sekian. Dan pengurangan, yaitu kolom ini di kolom ini mendapatkan hasil sekian. Dan selanjutnya 20% dikali nilai penjual bulan April itu sebesar sekian. Dan pembayaran di kolom bulan Mei, piutang atas penjualan bulan April yang pertama, yaitu ini ditambah dengan ini, hasilnya adalah sekian. Masukkan kolom bulan Mei, piutang atas penjualan bulan April. Selanjutnya kolom bulan Juni, dan caranya seperti yang di atas tadi. Di bulan-bulan selanjutnya sekarang kita berhitungan yang 9 bulan April. Bulan-bulan selanjutnya juga sama seperti itu caranya. Langsung saja kita masukkan di kolom bulan Juni, dapat tentang penjualan bulan April sebesar sekian. Penjualan bulan Mei di kolom Juni sebesar sekian. Dan piutang atas penjualan bulan Mei sisanya itu sekian. Dan piutang atas penjualan bulan Juni
adalah sekian. Selanjutnya di kolom Agustus ada piutang atas penjualan bulan Juni, sisanya itu sebesar sekian. Jadi kolom Agustus piutang penjualan atas bulan Juni atau ini masukkan ke kolom sini. Dan kolom bulan September itu ada piutang atas penjualan bulan Juni, pembayaran kedua yaitu sebesar sekian. Jadi kolom September piutang atas penjualan bulan Agustus sekian. Selanjutnya di kolom bulan Oktober terdapat piutang atas penjualan bulan Agustus sebesar sekian dan dimasukkan ke kolom Oktober pada bulan Agustus. Di kolom Oktober yaitu masih ada penjualan piutang atas penjualan bulan September sebesar sekian. Masukkan ke kolom Oktober bulan Agustus, September. Selanjutnya pengisian di kolom bulan November itu ada sisa piutang atas penjualan bulan September itu sebesar sekian. Ke kolom atas jadi kolom November ada piutang atas penjualan bulan Oktober besar sekian, masukkan ke kolom bulan November. Dan terakhir kita akan mengisi kolom bulan Desember. Di kolom bulan Desember itu ada piutang atas penjualan bulan Oktober, sisa pembayaran kedua besar sekian dan dimasukkan ke kolom Desember. Selanjutnya ada piutang atas penjualan bulan November dan juga piutang penjualan bulan Desember. Ini 2 bulan terakhir akan dimasukkan di kolom Desember. Dan inilah anggaran pengumpulan piutang mobil Lamborghini di Amerika Serikat tahun 2025. Di sini kita mencari jumlah sebenarnya. Adalah sekian. 615 269 550 889. Sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.